Sudah dokter. Jadi mengenai, ya sudah, oke. Ya, jadi mengenai anatomi paru, oke, ya, ya, oke. Nah, jadi ya mengenai posisi, ya, jadi sudah sama-sama kalian tahu bahwa paru itu berada di kiri kanan dari suatu rongga yang berada di tengah. Jadi ini ada rongga mediastinum yang berada tepat di antara kedua bagian paru. Dan paru berada dikelilingi oleh rongga pleura. Jadi di kiri kanan, jadi paru ini nanti dibungkus oleh selaput yang namanya pleura. Seperti kalau kita bayangkan seperti buah salak ya. Jadi buah salak itu ada buahnya di dalam, kemudian dilapisi oleh dua buah selaput. Selaput yang bagian yang dekat dengan buahnya itu yang tipis, itu yang disebut dengan pleura visceralis. Dan yang luar yang keras, berbatasan langsung dengan dinding dada, itu merupakan pleura parietalis. Jadi di antara keduanya, itu nanti kita jumpai rongga ya yang berisi cairan, hanya sedikit saja ya, jadi celah potensial. Seandainya nanti cairan bertambah banyak, nah, maka rongga ini nanti akan jelas nampak, terutama adalah pada daerah di resesus, ya resesus costo eh, diafragmatika misalnya ya. Jadi situ lebih nampak dia nanti cairannya itu. Jadi merupakan rongga potensial antara keduanya. Dan pleura visceral nanti juga akan mengikuti celah-celah pada eh, pada fisura-fisura. Jadi dia memang menempel erat, sama seperti pada lapisan peritoneum ya. Jadi ada dua buah lapisan peritoneum sama seperti pada pleura. Oke, nah jadi saluran napas ya, saluran nafas itu berguna untuk membawa udara. Udara masuk ke dalam paru-paru, jadi melewati saluran ya yang terbuka dari mulai hidung sampai ke alveoli, jadi dia melewati bronkus. Melewati bronkus yang merupakan percabangan dari trakea. Jadi sama ya kalau diulang secara embriologi bahwa alveoli itu adalah bagian akhir dari perkembangan saluran napas bawah. Kita lihat pada gambar berikut paru-paru ya ada dua kiri dan kanan pada setiap bagiannya dan masing-masing paru ini memiliki bagian yang hampir sama ya. Jadi bagian paling atas berbentuk seperti kerucut cone ini adalah bagian apex. Kiri kanan ada bagian apex yang menonjol ke arah atas ya. Kemudian bagian yang lebih lebar ini berada di bagian bawah. Ini yang disebut dengan bagian basis. Dan basis ini bisa juga nama lainnya adalah facies inferior atau facies diafragmatica. Jadi bagian paru yang menghadap ke bagian diafragma. Jadi lebih lebar ya. Oke. Nah ya, jadi bagian apex tadi itu merupakan puncak ya yang tumpul ya seperti cone tadi ke bagian atas tetapi lebih menonjol walaupun dia tumpul dan dia berada di atas dari kosta satu, berada di dasar dari leher atau dasar koli ya, jadi menuju ke arah koli. Lebih di atas dari kosta satu. Jadi menonjol di atas apertura thoracis superior. Sebagai apertura thoracis superior itu adalah pintu atas torak ya yang memisahkannya dengan regio coli. Bagian apex ini sedikit berada di atas apertura thoracis superior. Masing-masing paru nanti terdiri dari beberapa lobus yang dipisahkan oleh celah ya yang memanjang memisahkan tiap lobus itu dan yang memisahkannya itu disebut dengan visura. Jadi kalau dilihat secara makroskopis pada di laboratorium kalian sudah lihat bahwa visuranya itu nanti eh,
Jadi seperti membelah paru atas beberapa bagian atau beberapa lobus. Kemudian dia memiliki beberapa facies atau permukaan ya atau surface. Ini berhubungan dengan bagian dari torak mana paru ini akan berhadapan. Jadi nanti ada yang namanya costal surface. Jadi ini facies costalis. Jadi ini bagian yang terbesar, bagian luar yang berhadapan dengan kartilago ataupun dengan os costa. Kemudian facies mediastinalis. Nah, mediastinalis ini merupakan bagian di mediastinal yang menghadap ke perikat atau ke jantung, ya. Dan bagian bawah ini permukaan atau facies diafragmatika, diaphragmatic surface yang menghadap ke diafragma atau disebut dengan facies inferior atau bagian basis. Oke. Baru ada 3 buah margin atau batas. Jadi tepi-tepi pada bagian paru itu ada 3. Bagian margo anterior, ya, anterior border itu bagian yang tajam berada di depan dari kedua bagian paru. Nanti kita lihat gambarnya. Kemudian ada margo inferior. Ini margo yang mengelilingi facies inferior ataupun facies diafragmatika. Bagian belakang kita jumpai ada posterior border. Ini bagian yang tidak begitu jelas batasnya, tapi bagian daerah ini berada di posterior dan dia lebih tumpul, berbeda dengan bagian anterior. Jadi ini bisa sebagai penanda bagian paru itu mana yang bagian anterior, mana bagian yang posterior ya. Seperti kita lihat pada gambar ini, Dek. Jadi kalau kita lihat gini ya, kita lihat pada bagian lihatnya dari medial, sisi medial paru kanan yang atas. Jadi ini kita lihat ada margo. Ini adalah margo anterior, bagian yang tajam menghadap ke depan. Baru di belakang ini ada margo posterior. Ini bagian yang menghadap ke belakang. Ya, jadi lebih lebar bagian yang belakang ini. Baru bagian margo inferior yang ini. Jadi dia mengelilingi bagian facies inferior yang disebut dengan margo inferior ataupun inferior border. Nah, ini facies yang berada di tengah, facies mediastinalis, di mana pada facies mediastinalis kita lihat ada radix pulmonal ya atau hilum pulmonal, di mana di sini kita jumpai ada pleura yang tergantung ke arah bawah bertemu antara pleura visceral dan pleura parietal. Ke bawah dia tergantung membentuk ligamentum pulmonalis. Tuh, ya. Nah, pada daerah radix pulmo atau hilus pulmonal ini kita jumpai ada struktur pembuluh darah bronkus yang masuk menuju ke paru ataupun keluar dari paru. Jadi kita lihat dari mulai depan ke belakang kita jumpai di sini ada vena pulmonalis superior dan inferior. Kemudian di belakangnya itu ada arteri pulmonalis dexter, baru di belakangnya lagi ada bronkus ya. Ada bronkus lobaris ya, superior inferior media yang berada di belakang arteri pulmonalis. Kemudian juga ada kita jumpai nervus ya. Di sini ada plexus pulmonalis dan seharusnya juga ada kecil di bagian belakang di sini ada arteri bronchialis. Oke. Baru yang disebut dengan apex, nah ini di atas ya. Jadi di atas ini ada bagian apex, ini deh apex pulmo. Baru bagian yang bawah ini basis. Kita lihat pada daerah facies mediastinalis sekalian ya kita melihat bahwa pada permukaan mediastinalis ini banyak kita jumpai impresio, penekanan pada paru oleh karena organ yang ada di sekitarnya. Karena memang paru ini adalah organ yang lembut, ya, terus
karena berisi udara, banyak sekali berjuta-juta alveoli di dalamnya. Jadi adanya pembuluh darah, kemudian organ, ini bisa menekan organ ini sehingga dia membentuk impresio. Di sini ada impresio kardika, ada impresio sebelah kanan ya, di sini ada impresio dari vena cava superior, kemudian impresio dari vena cava inferior, kemudian ada impresio dari esophagus, dan di sebelah apex nanti juga ada impresio vena brachio cephalika, arteri vena brachio cephalika. Untuk paru, nah ini kita lihat ya, paru kanan terdiri dari 3 lobus, superior, lobus media, dan lobus inferior. Yang dipisahkan oleh, ini ada celah yang disebut dengan visura. Jadi ada visura yang oblik yang arahnya diagonal, dan ada yang sedikit lebih mendatar disebut dengan visura horizontalis atau visura transversal. Bagian bawah ini kita melihat paru bagian kiri pada daerah medial ya. Jadi medial view juga sama bagian-bagiannya. Jadi ada apex, basis, ini adalah mediastinal surface ya. Ini margo posterior, ini margo inferior yang tajam. Dan kemudian di bagian bawah dari margo superior ini ada tonjolan mirip seperti lidah yang disebut dengan lingula. Ini lingula pulmonalis. Ini dianggap bahwa ini merupakan lobus media dari paru sinister. Oke, baru hanya ada 2 lobus pada paru kiri ini aja ya, superior dan inferior yang dipisahkan oleh satu visura, visura oblik pulmosinister. Nah, pada bagian radiksnya atau hilus pulmonal kita juga sama temukan struktur yang sama pada paru kanan. Jadi ada vena pulmonalis sinister dexter, kemudian ada bronkus di belakangnya, dan di bagian atasnya belakangnya juga kita jumpakan arteri pulmonalis sinister. Oke ya, jadi apa yang dimaksud dengan radiks? Jadi radiks pulmonal itu adalah merupakan struktur pada bagian medial dari paru yang berisikan saluran-saluran ya, saluran-saluran pendek. Nah, yang melengketkan bagian itu ke paru pada daerah mediastinum. Nah, jadi nanti dia dibungkus oleh pleura, ya, pleura mediastinalis, dan melipat menuju ke permukaan paru yang disebut dengan pleura visceralis, ya. Atau di daerah inilah ya, daerah radiks akar atau pangkal dari paru itu yang disebut dengan radiks pulmonal yang berisikan struktur-struktur tubular, seperti saluran berbentuk tube. Oke. Dan di sini kita lihat ada bagian-bagian dari itu tadi ya, vena pulmonalis, arteria pulmonalis, bronkus, kemudian juga kelenjar lim, ya, saraf, ada juga arteri bronchialis yang kecil di sini untuk mendarahi struktur bagian paru di bagian awal. Jadi keluar masuknya saluran-saluran yang menuju ke paru itu dipusatkan pada bagian medial, yaitu pada daerah radiks ya, pulmonal. Oke. Nah, jadi sering ya penamaan radiks dan hilum itu disamakan. Gitu. Hilum atau radiks pulmonal. Lokasinya di mana? Kira-kira itu setentang ya antara vertebra torakal 5 sampai torakal 7. Nah, ya. Jadi ada sekitar 2 vertebra jaraknya. Di mana hilus sama radiks itu hampir sama, di mana itu merupakan daerah pada daerah tengah, daerah paru pada daerah mediastinum yang menjadi tempat keluar masuknya neurovaskular dan saluran napas menuju ke parenkim paru.
Jadi kita lihat pada di bagian anterior itu akan kita jumpai pembuluh darah perikardioprenika, maaf, nervus phrenicus, plexus pulmonalis anterior, ya. Kemudian di bawahnya kita jumpai ada ligamentum pulmonalis. Baru di bagian belakang dijumpai plexus pulmonalis posterior dan nervus vagus. Oke. Jadi ini tadi sama seperti yang sudah saya jelaskan, ini daerah hilus pulmonalis di bagian medial, di mana daerah ini nanti dikelilingi sama pleura, ya, pleura visceral, yang akan terlipat ke arah bawah membentuk ligamentum pulmonalis. Jadi di sini antara pleura parietal dan pleura visceral itu bertemu ya, sini. Oke, apa yang kita jumpai di sini? Jadi kita jumpai satu buah arteri pulmonalis. Jadi arteri pulmonalis ada satu, nanti adalah bercabang ya. Kemudian ada dua buah vena pulmonalis. Jadi ada superior dan inferior. Kemudian kita jumpai ada bronchus primer, ya. Kemudian juga ada arteri vena bronchialis, nervus juga, yaitu plexus pulmonalis anterior posterior, dan limpatik, pembuluh limpatik dan kelenjar limpatik ya. Nah, ini pada potongan horizontal, potongan transversal. Jadi bentuknya seperti ini ya, paru di kiri kanan daripada rongga mediastinum. Jadi inilah yang disebut dengan hilus pulmonalis atau radix. Ya sama, bentuknya wedge shape area. Ini dia. Di mana pada bagian ini kita lihat ya ini ada eh, bahagian trunkus pulmonalis, ya kan? Menjadi arteri pulmonalis masuk, kemudian ada bronkus, kemudian nanti ada arteri, ada vena pulmonalis dan bagian-bagian lain. Oke. Ya. Nah, masing-masing ya. Jadi kita lihat mulai dengan paru kiri. Paru kiri ini bentuknya kalau kita lihat dari sisi lateral dan sisi yang ini dari sisi medial. Kalau dari sisi lateral seperti ini kita lihat bagian paru kiri di bagian atas dua lobus yang dipisahkan oleh visura oblik. Nah, kemudian dia memiliki daerah tonjolan di sini. Bentar ya. Memiliki daerah tonjolan di bawah, membentuk seperti tonjolan lidah yang disebut dengan lingula pulmonalis nih ya. Dan ada celah, ada apa ya? Taki atau lipat apa? Seperti lekukan yang di sini di bagian lobus superior ini yang disebut dengan incisura kardiak atau cardiac notch ya. Nah, ini dari sisi medial. Ini ada impresio kardiaka, ini yang disebut dengan cardiac notch dan bagian nomor 22 lingula. Pada permukaan medial ini ya paru kiri ini akan berhubungan dengan struktur-struktur yang ada di sekitarnya ya. Sisi medial kita tahu banyak eh, pembuluh darah besar yang lewat, begitu juga dengan jantung ada di bagian medial dari paru kiri. Jadi di sini kita jumpai ada ada jantung ya. Jadi dia membentuk impresio kardiaka pada bagian sisi medial dari paru kiri. Kemudian di bagian atas hilus itu dijumpai ada aorta, arcus aorta. Jadi dia juga membuat impresio dari arcus aorta. Kemudian dia akan melengkung ke belakang, memberikan penekanan juga pada paru dan pada paru kiri, ya. Jadi ini ada aorta torasik, aorta torakalis. Ini juga ada tanya dengan ya,
erat kaitannya dengan paru kiri. Selanjutnya dari arcus aorta itu juga memberikan percabangan ke daerah atas ya, arteris clavia sinister. Nah, arteri ini juga memberikan penekanan ini kepada paru, khususnya pada daerah apex. Pada daerah apex ini. Jadi memberikan impresio nanti nampak pada bagian paru sebelah kiri. Ya, itu struktur yang berada di sebelah kiri. Kemudian paru kanan ini juga ya sama bagian-bagiannya, hanya membedakannya bahwa paru kanan terdiri dari 3 lobus dipisahkan oleh 2 buah viscera. Okay. Jadi dia letaknya lebih ke arah atas karena apa? Karena memang di bagian bawah nanti ada organ hati ya. Pada permukaan medial dari paru itu juga dia berhadapan atau berhubungan dengan struktur-struktur pada daerah mediastinum. Jadi yang penting di sini pada bagian atas dari hilus itu ada bagian atasnya ada superior vena cava dan di bawahnya ini ada inferior vena cava. Oke. Kemudian di bagian vena cava superior itu di belakangnya ini ada jalur masuk dari vena agigos, muara vena agigos menuju ke vena cava superior ini yang ada lubangnya di sini. Nah, jadi dia juga berhubungan dengan struktur itu pada bagian belakang. Kemudian juga osopagus itu berada di sisi medialnya. Dan di bagian atas, di domnya, ini juga kita jumpai ada cabangan lanjutan ya dari truncus brachiocephalicus. Ini brachiocephalicus. Nah, Mana itu brachiocephalicus? venanya itu ada. BK. Kenapa, Dek? Ini ada arteri vena subclavia. Nah, ini juga memberikan penekanan pada bagian apex ya. Oke. Oke. Jadi ini sudah kita ulang tadi ya. Untuk setiap lobus juga nanti akan diikuti juga lipatan dari pleura visceral. Jadi dia mengikuti celah-celah pada paru yang tipis ini, sama seperti pada usus ataupun pada otak. Otak juga ada ya pembungkusnya kan. Dura mater itu yang ada 3, dura mater, arachnoid, pia mater. Nah, pia mater sama seperti pada bagian ini. Lobus visceral dia mengikuti celah-celah atau visura-visura dan mengikuti kalau di otak dia juga mengikuti girus-girus. Nah, kayak gitu dia ya. Jadi kalau ada 2 di kiri, 3 di kanan ya visuranya seperti itu. Oke. Ya. Langsung segmen ya. Nah, jadi paru strukturnya itu merupakan saluran napas yang bercabang-cabang masuk ke dalam paru ya, dimulai dengan bronkus primer yang merupakan percabangan dari trakea. Jadi bronkus primer itu akan masuk ke paru pada daerah hilus tadi, daerah di sisi medial. Baru bercabang. Cabang kedua itu disebut dengan bronkus sekunder atau bronkus lobaris. Ya, masuk ke paru kiri kanan, kemudian bercabang. Cabang ketiga disebut bronkus tersier atau bronkus segmental. Nah, selanjutnya bagian ini yang disebut dengan bronchopulmonary segment istilahnya ya. Jadi bronchopulmonary segment ini masing-masing memiliki bronkus segmentalnya sendiri dan suplai arterinya sendiri. Jadi ini penting struktur bronchopulmonary segment ini untuk melokalisir penyakit pada paru. Ya, jadi terpisah secara utuh, ya, jadi bisa melakukan reseksi ya secara baik pada satu segmen dari paru tanpa mengganggu segmen lainnya. Ini pembagian ya, jadi dari trakea ya, trakea ini akan bercabang menjadi bronkus, bronkus primer. Selanjutnya bronkus primer mengikuti jumlah lobus. Jadi di kanan ada 3 buah bronkus primer dan di kiri ada 2 buah bronkus primer. Selanjutnya bronkus primer akan terbagi menjadi
bronkus segmen atau bronkus tersier. Maaf ya, bronkus primer, sekunder, tersier atau bronkus segmen. Nah, bronkus segmen ini nanti terbagi-bagi lagi pada bagian lobus superior, ya. Ada misalnya 3, bronkus media, dan bronkus inferior. Nah, jadi masing-masing tiap paru nanti terdiri dari 10 bronkus segmen. Percabangan bronkus dari bronkus segmen nanti akan bercabang lagi. Cabang bertambah banyak menjadi subsegmen. Ada yang besar, makin kecil diameternya sampai akhirnya menjadi bronkiolus. Jadi percabangan bronkus yang menjadi bertambah banyak, diameternya menjadi kecil, itu yang disebut dengan bronchial tree, ya, bronchial tree. Jadi bronkus ini nanti akan dibentuk oleh cincin-cincin tulang rawan yang incomplete seperti ini. Ya, jadi ini fungsinya adalah supaya saluran napas ini tetap terbuka sekalipun kita melakukan proses ekspirasi. Jadi udara senantiasa masuk, keluar masuk tanpa ada hambatan. Ya. Jadi seperti kita lihat pada gambar ini bronkus primer kiri dan kanan. Secara anatomi memang bronkus primer ini memiliki bagian yang berbeda ya. Jadi kalau yang kanan lebih pendek, nih bronkus primernya lebih pendek, lebih lebar, lumennya lebih lebar, kemudian sudutnya lebih lancip dibandingkan bronkus primer kiri. Karena dia harus beradaptasi dengan organ jantung yang berada di bagian tengah dan sedikit memanjang ke arah kiri. Jadi di sini sudutnya lebih landai gitu ya. Akibatnya apa secara anatomi? Maka partikel-partikel asing ya itu lebih gampang tergelincir ke arah kanan dibandingkan ke arah kiri. Karena memang diameternya yang lebih lebar. Jadi saat udara yang kita hirup berisikan mikroorganisme yang kecil-kecil yang tidak dapat disapu atau disaring di sepanjang saluran napas dan tidak dapat ditangkap oleh mukus-mukus, maka dia akan terbawa masuk paling banyak ke bagian paru sebelah kanan. Jadi ini dia percabangannya ya. Ini skematik saja sampai akhirnya jadi bronkopulmonal. Seperti ini percabangannya dan kita lihat di bagian yang putih-putih ya, keliling bentuknya tidak sempurna, cincin tulang rawan yang mengelilingi saluran napas. Oke. Jadi dari mulai setiap bronkopulmonal segmen ini nanti akan muncul banyak percabangan ya, divisi-divisi yang nantinya akan berakhir menjadi diameter yang sangat kecil yang disebut dengan bronkiolus. Nah, bronkiolus ini nanti akhirnya ada yang berujung menjadi bronkiolus terminalis ya. Bronkiolus terminalis dan akan berlanjut menjadi bronkiolus respiratorius yang dimana nanti kita jumpai banyak sekali kantongan-kantongan yang disebut dengan alveoli, kantongan-kantongan seperti anggur. Seperti gini gambaran bronchial tree. Jadi memang seperti pohon yang terbalik, gitu ya. Pohon yang terbalik. Jadi satu batang, kemudian ini cabang-cabangnya dan ranting-ranting kecil. Alveoli nanti daun-daunnya. Berikutnya untuk vaskularisasi paru. Jadi paru mendapatkan vaskularisasi dari dua buah sistem pulmonal dan sistem bronkial. Ini ya. Jadi sistem bronkial itu berarti dari arteri vena bronchialis dan sirkulasi pulmonal dari arteri vena pulmonalis. Arteri vena pulmonalis itu dari mana? Yaitu dari dan ke jantung. Ya, yang berasal dari truncus pulmonalis ataupun yang menuju ke jantung ke atrium kiri melalui vena pulmonalis.
Untuk arteri pulmonalis dexter, ya. Jadi arteri pulmonalis dexter itu lebih panjang. Itu lebih panjang dari bagian sebelah kiri, ya, karena memang posisi nanti dari truncus pulmonalis karena memang arahnya itu lebih ke arah kiri, jadi yang kanan lebih panjang. Kemudian dia akan memasuki radix pulmo, ya, dan memberikan percabangan, cabang yang besar menuju ke lobus superior, arteri pulmonalis dexter. Baru dia akan memberikan percabangan, ya, menuju cabang rekuren namanya, second atau recurrent branch dari lobus superior, kemudian akan mensuplai bagian lobus inferior dan media. Selanjutnya, arteri pulmonalis sinister. Jadi kalau kita lihat ini ya, ini truncus pulmonalis yang keluar dari ventricle dexter. Dia akan membuat dua buah cabang, ya, arteri pulmonalis sinister dan dexter, di mana yang sebelah kiri ini, karena dia memang lebih dekat ke paru kiri, jadi lebih pendek dibandingkan yang kanan. Berada di depan dari aorta descendens. Ini aorta descendens yang merah dan dia berada di depannya. Nih, ya. Dan berada di bagian atas dari vena pulmonalis sinister superior. Nih. Vena pulmonalis superior. Nah, jadi dia lebih di atas posisinya. Kemudian masuk ke dalam radix dan hilus, baru nih ya, masuk ke dalam radix dan hilus, baru bercabang lah sesuai dengan jumlah lobus, baru jadi segmen dan seterusnya. Kemudian vena pulmonalis. Vena pulmonalis pada setiap paru itu ada dua. Ada vena pulmonalis superior dan inferior. Jadi ada dua ya, membawa darah yang oksigenated, jadi sudah mengambil oksigen, kemudian membawanya kembali ke atrium sinister. Jadi dimulai dari hilus yang berada di paru, kemudian dia melewati radix paru, kemudian masuk ke bagian sisi kiri kanan dari atrium sinister. Nih ya. Itu yang disebut dengan sirkulasi pulmonal. Jadi kalau kita lihat ini ventrikel kanan. Pada saat terjadi kontraksi, maka darah dari ventrikel kanan akan keluar menuju truncus pulmonalis, ya, yang arahnya lebih ke kiri nih ya, sehingga dia akan mempercabangkan dua buah arteri pulmonalis sinister yang lebih pendek dan dexter yang lebih panjang. Masuk ke daerah hilus pulmonal, dia akan bercabang, ya. Cabang yang besar ini menuju lobus superior. Nah, selanjutnya menuju media dan inferior. Ini arteri pulmonalis dexter, arteri pulmonalis sinister nanti bercabang menjadi dua di dalam hilus, dalam paru. Kemudian ini nanti akan mengikuti percabangan-percabangan dari bronkus sampai akhirnya ke alveoli, kemudian dibawa balik oleh vena pulmonalis, ya. Keluar dari hilus, di daerah hilus ada dua buah vena pulmonalis superior dan inferior. Nih, ya. Venanya gitu juga pendek, yang untuk sebelah kiri, yang kanan akan panjang karena dia akan menuju ke atrium sinister. Nanti dari atrium sinister masuk ke ventricle sinister, baru keluar ke arcus aorta. Itu yang disebut dengan sirkulasi pulmonal. Oke. Berikutnya untuk sirkulasi bronkial. Jadi sirkulasi bronkialis ini disebut dengan apa ya, nutrisi untuk jaringan pulmo itu berasal dari jaringan pulmonal yang merupakan dinding ataupun kelenjar bronkus, kemudian dinding dari pembuluh darah besar dan pleura visceralis, ya. Jadi dia untuk menutrisi jaringan
paru yang terdiri dari ini tadi ya. Dinding bronkus dan kelenjar-kelenjarnya, kemudian dinding pembuluh besar dan pleura visceral. Dan nanti akan saling interkoneksi atau berhubungan dengan cabang-cabang dari arteri ataupun vena pulmonalis. Arteri bronchialis ini berasal dari aorta thoracika. Jadi ada dua, ya, sinister dan dexter. Arteri bronchialis dexter itu tunggal, biasanya itu berasal dari arteri intercostalis posterior yang ketiga. Tapi kadang-kadang bisa dari arteri bronchialis kiri yang atas. Jadi ini kadang-kadang, tapi yang utama adalah dari arteri intercostalis posterior yang ketiga. Dari situ nanti akan keluar satu cabang yang disebut dengan arteri bronchialis dexter. Baru arteri bronchialis sinister ada dua, ya, ini langsung dari biasanya cabang langsung dari aorta thoracika. Aorta thoracika disebut dengan arteri bronchialis sinister superior dan inferior. Jadi kalau kita lihat ini dari bagian belakang, aorta thoracalis ya. Ini dari belakang, pandangan belakang, ini ada bronkus, trakea dengan bronkus kiri kanan. Baru ini ada osopagus, di kiri osopagus, aorta thoracalis. Aorta thoracalis ini akan membuat cabang untuk ke daerah dinding torak, kiri kanan intercostalis, ini dia arteri intercostalis. Nah, arteri intercostalis dexter itu tadi bisa berasal dari intercostalis 3. Ya. Jadi ada satu buah arteri bronchialis dexter. Sedangkan arteri bronchialis sinister superior maupun inferior itu cabang langsung dari aorta thoracalis yang ini. Oke. Jadi arteri bronchialis itu berjalan di bagian permukaan belakang dari bronkus, yang jalan di belakang bronkus. Jadi ini dia bronkusnya, dia jalannya di belakang. Baru masuk ke dalam paru, ya, bercabang-cabang untuk memperdarahi atau menutrisi jaringan paru. Kemudian itu arteri bronchialis. Vena pulmonalis ini akan bermuara menuju ke vena pulmonalis, ya, vena pulmonalis, ataupun bisa masuk ke atrium sinister, atau dia bisa melalui vena agigos pada sisi kanan, dan pada sebelah kiri bisa masuk ke vena intercostalis superior ataupun hemiagigos pada bagian sebelah kiri. Untuk persarapan, ya, jadi persarapan dari paru dan juga pleura visceralis itu berasal dari serabut-serabut aferen yang visceral. Jadi autonom kebanyakan ya. Jadi distribusinya itu melalui plexus pulmonalis anterior maupun posterior. Dari plexus pulmonalis anterior maupun posterior. Kedua plexus ini akan terjadi interkoneksi atau hubungan di anterior maupun di posterior dari bifurcatio trachea ataupun bronkus primer. Plexus anterior lebih kecil dibandingkan plexus posterior, dan cabang-cabang dari plexus ini sebenarnya adalah merupakan gabungan dari trunkus sympatheticus dan nervus vagus. Ya, jadi memang persarapan untuk bronkus itu dari otonom yang berasal dari trunkus simpatik dan nervus vagus. Jadi dia membawa sistem saraf simpatis dan parasimpatis yang bersamaan. Oke, jadi ada parasimpatisnya berasal dari nervus vagus, dari saraf 10 ya. Jadi dia stimulasi daripada saraf ini akan menyebabkan sekresi kelenjar bronkus.
Kemudian otot-otot polos bronkus akan mengalami kontraksi atau bronkokonstriksi dan pembuluh darahnya akan mengalami vasodilatasi. Oke. Untuk simpatis berasal dari trunkus simpateticus pada daerah torakal. Jadi nanti saraf spinal yang berada di daerah torakal itu akan membentuk ramus komunikan menuju ke trunkus simpateticus yang berada di samping kiri kanan dari corpus vertebra ya. Nah, dari situ nanti akan membentuk ganglion ya, ganglion pos neuron postganglion menuju ke organ paru. Oke. Dan stimulasi dari saraf ini akan menyebabkan bronkodilатasi. Otot-otot pada daerah bronkus akan mengalami dilatasi, jadi merupakan kemudian pembuluh darahnya akan mengalami vasokonstriksi. Jadi obat-obatan yang dapat pemberian obat-obatan pada penderita asma biasanya akan mengandung obat-obatan simpatomimetik ya, pemberian beta agonis ini akan menyebabkan bronkodilатasi dan berkurangnya produksi dari mukus maupun pembuluh darah akan kontriksi sehingga lumen dari bronkus ya itu akan menjadi lebih lebar, sekresinya akan berkurang sehingga pernapasan akan menjadi lebih lapang. Kemudian ada visceral afferent ya, kalau tadi itu merupakan efren ya dari otonom, dan aferen visceralnya itu membawa nyeri ya yang berasal menuju ke ganglion sensori pada nervus vagus ya. Jadi sifatnya itu visceral, tumpul dan tidak sensitif terhadap rangsangan nyeri ataupun temperatur ya untuk saraf seperti saraf spinal. Ini dia gambaran inervasi ya, ini terkumpul kita lihat pada bagian mediastinum. Sini daerah mediastinum kita lihat ini ada trakea, bronkus primer kiri kanan. Di depannya ya, di depan bronkus ini kita lihat ada plexus. Jadi saraf-saraf ya yang merupakan gabungan dari ini ada nervus vagus dan ada trunkus simpateticus yang membentuk ada cincin-cincin. Ini ada ganglion-ganglion memanjang ya, sympathetic chain itu di kiri kanan dari vertebra ya. Ini ya trunkus simpatheticus, di sebelah lebih medial ada nervus vagus kiri kanan. Ini akan memberikan percabangan menuju ke paru membentuk plexus, gabungan dari simpatis dan parasimpatis. Plexus pulmonalis ya anterior yang berada di depan. Oke, kemudian nanti ada di belakang, nampak dari depan. Ini ada vena pulmonalis, arteri pulmonalis. Ya. Kemudian drainase limpatik. Jadi untuk pembuluh limpatik dari paru itu berasal dari dua buah plexus, ada yang superficial, jadi di subpleura, kemudian ada yang deep. Yang deep ini nanti akan menuju ke struktur di daerah radiks paru, sedangkan yang superficial dari parenkim paru. Nanti kedua plexus ini akan bermuara ke nodus tracheobronchial. Tracheobronchial, jadi dari namanya trakea bronchial ya. Jadi lokasinya adalah pada bifurcatio trakea dan bronkus primer. Baru kemudian dari sini akan menuju ke bronkomediastinal, kiri dan kanan. Ini dia. Jadi pada daerah, ini daerah tracheobronchial ya, ini pembuluh lymph node-nya. Inferior, superior, tracheobronchial lymph node kanan. Ya. Oke, ya sampai di sini itu aja.
Eh, Demikian Rehan dan adik-adik mahasiswa, topik kita mengenai paru. Ya, ini pengulangan waktu praktikum saya rasa ya. Udah jelas sekali lah ya. Oke. Selanjutnya ada apa? Screenshot dulu Rehan, nanti takutnya diperlukan nanti kasih saya bisa. Atau udah kamu screenshot? Belum dokter. Ini mungkin saya screenshot dokter. Screenshot ya dok, nanti tuh absen. Oh, oh. Oke Doni. Siap dok. Udah? Sudah dokter. Oke, baiklah. Terima kasih buat adik-adik mahasiswa semua. Kuliah kita udah selesai. Selamat melanjutkan aktivitas. Oke. Dah. Terima kasih, Dok. Terima kasih Terima kasih dokter. dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih dokter.